Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di channel kami, bimbelbelajar.com. Dalam video kali ini, kami akan membahas isi dari jurnal pembelajaran modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Pada bagian awal, Bapak dan Ibu bisa menuliskan judul dari jurnal pembelajaran modul 2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Kemudian menuliskan aksi nyata yang dipilih, yaitu konsep dan praktik pembelajaran sosial emosional di sekolah. Tidak lupa juga, Bapak dan Ibu wajib menuliskan identitas berupa nama, NIM, LPTK, dan instansi tempat mengajar. Pada bagian kedua, Bapak dan Ibu bisa menuliskan tentang pengertian pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembelajaran di mana anak dan orang dewasa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan identitas yang sehat, mengelola emosi, dan mencapai tujuan pribadi dan kolektif. Merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, membangun dan memelihara hubungan yang mendukung, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab dan penuh rasa kepedulian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pentingnya pembelajaran sosial emosional. Misalnya, yang pertama, pembelajaran sosial emosional itu penting agar selaras dan seimbang. Jadi bukan hanya akademis saja, tetapi peserta didik mampu mengontrol kemampuan sosial emosionalnya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, kita ingin menyiapkan murid yang terampil untuk menghadapi kehidupan. Seperti pepatah dari Aristoteles, mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Kemudian, Bapak dan Ibu dapat membahas tentang 5 komponen utama pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri, memahami kekuatan dan kelemahan, serta memiliki rasa percaya diri dan optimisme. Kemudian yang kedua, pengelolaan diri, kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam situasi yang berbeda, serta untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang positif. Kemudian yang ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan empati terhadap orang lain, termasuk dari latar belakang yang berbeda. Kemudian yang keempat, keterampilan berhubungan, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan saling mendukung, berinteraksi dengan baik dan mengatasi konflik dengan konstruktif. Kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan membuat pilihan yang konstruktif dan penuh pertimbangan berdasarkan etika, keselamatan, dan norma sosial. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menuliskan langkah-langkah melatih keterampilan sosial emosional, yaitu yang pertama, memilih teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional, seperti stop atau mindful breathing, yaitu teknik pernapasan yang membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Caranya adalah dengan berhenti sejenak dari aktivitas, fokus pada pernapasan, dan mengambil napas dalam-dalam. Ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran. Kemudian yang kedua dengan teknik POOCH, yaitu Problem, Opportunity, Options, Choose, Help. Problem yaitu mengidentifikasi masalah, opportunity yaitu melihat peluang di balik masalah, option mencari berbagai pilihan solusi, choose memilih solusi terbaik, dan help mencari bantuan jika diperlukan. Teknik ketiga yaitu I message adalah teknik komunikasi yang efektif untuk menyampaikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyalahkan orang lain. Langkah kedua yaitu memimpin peserta didik atau teman sejawat melakukan sesi latihan. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan refleksi bersama. Dan terakhir, pengembangan keterampilan sosial emosional yang telah terbentuk. Pada bagian selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa menuliskan penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum. Mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional dalam pembelajaran harian melalui diskusi tentang nilai-nilai sosial masyarakat sekitar, pemecahan masalah kelompok, maupun refleksi diri. 2. Lingkungan kelas yang mendukung.
menciptakan lingkungan kelas yang aman dan inklusif. Semua peserta didik dihargai dan didukung untuk belajar dan mengembangkan minat bakatnya. Yang ketiga, pelatihan untuk guru. Guru diberikan pelatihan khusus untuk memodelkan keterampilan sosial emosional dengan proses kolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. Yang keempat, keterlibatan orang tua. Mengajak orang tua berperan aktif dalam mendukung pengembangan sosial dan emosional anak-anak mereka. Dalam jurnal pembelajaran, Bapak Ibu perlu menuliskan refleksi pribadi mengenai pengalaman paling bermakna. Di sini pengalaman yang saya tuliskan adalah pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama menerapkan pembelajaran sosial emosional adalah saat mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional ke dalam kurikulum pembelajaran harian. Melalui diskusi tentang nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat sekitar, saya mampu memahami bagaimana peserta didik mulai mengerti dan menghargai perbedaan, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah kelompok yang sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan kelas yang saya ciptakan menjadi fondasi kuat dalam mendukung perkembangan ini. Melihat bagaimana setiap peserta didik merasa dihargai, didukung, dan mampu mengekspresikan diri dengan bebas, membuat saya merasa bahwa saya telah berhasil menciptakan ruang yang aman dan inklusif. Ini adalah pencapaian yang sangat memuaskan, karena saya percaya bahwa lingkungan yang mendukung adalah kunci utama dalam pembelajaran yang efektif. Pelatihan yang diberikan kepada guru juga merupakan aktivitas penting dalam proses ini. Melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama, kami sebagai guru mampu menjadi teladan yang baik bagi para peserta didik dalam menerapkan keterampilan sosial emosional. Mengajarkan keterampilan sosial emosional bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai pendidik mempraktikkan dan memodelkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kalah penting, keterlibatan orang tua dalam mendukung pengembangan sosial dan emosional anak-anak mereka mampu memberikan dampak yang sangat positif. Melihat orang tua aktif berpartisipasi dan bekerja sama dengan saya dalam membangun fondasi sosial dan emosional yang kuat bagi anak-anak mereka, merupakan salah satu momen yang paling membahagiakan dalam karir saya sebagai pendidik. Seluruh pengalaman ini mengajarkan saya bahwa pembelajaran sosial emosional bukan hanya tentang mengajarkan keterampilan kepada peserta didik, tetapi juga tentang menciptakan komunitas belajar yang mendukung, yang di dalamnya setiap individu merasa dihargai dan didorong untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Bapak dan Ibu juga perlu menuliskan momen aha yang paling besar. Momen aha dalam pembelajaran sosial emosional adalah saat ketika seorang peserta didik mengalami pemahaman mendalam atau wawasan baru tentang emosi, perilaku sosial, atau keterampilan sosial emosional. Dalam jurnal pembelajaran yang saya buat, saya menuliskan momen aha yang paling besar dalam perjalanan saya menerapkan pembelajaran sosial emosional terjadi saat melihat perubahan nyata dalam interaksi sehari-hari peserta didik di kelas. Suatu hari ketika sedang mengamati diskusi kelompok, saya menyadari bahwa para peserta didik mulai menerapkan keterampilan yang telah kami pelajari. Mereka mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari solusi bersama tanpa harus dipandu secara langsung oleh saya. Di saat itu saya menyadari betapa kuatnya dampak dari pembelajaran sosial emosional yang kami integrasikan ke dalam kurikulum. Para siswa tidak hanya memahami konsep-konsep yang diajarkan, tetapi mereka juga mulai mempraktikannya secara alami dalam interaksi mereka. Momen ini adalah puncak dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif dan suportif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didorong untuk berkontribusi. Kesadaran bahwa pendekatan ini benar-benar membentuk karakter dan perilaku positif dalam diri siswa menjadi dorongan besar bagi saya untuk terus mengembangkan dan memperkuat pembelajaran sosial emosional di masa depan. Ini adalah pengingat bahwa perubahan besar dalam pendidikan seringkali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan komitmen. Pembelajaran dan tindakan ke depan untuk meningkatkan pemahaman dan praktik yang akan saya lakukan yaitu pertama, mengembangkan materi pembelajaran yang lebih beragam. Yang kedua, meningkatkan program pelatihan guru. Yang ketiga, memperluas keterlibatan orang tua. Dan yang keempat, memantau dan mengevaluasi dampak.
Pada bagian akhir, Bapak Ibu wajib menuliskan umpan balik rekan sejawat, baik guru maupun kepala sekolah. Umpan balik bisa Bapak Ibu dapatkan melalui pendapat secara langsung, Google Form, maupun menuliskan di dalam kertas. Dokumentasi yang Bapak Ibu perlukan dalam jurnal pembelajaran 2 adalah pada saat penerapan keterampilan sosial emosional. Misalnya pada saat melatih keterampilan kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan berhubungan, dan keterampilan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu menyertakan dokumentasi pada saat sosialisasi dan praktik baik kepada teman sejawat. Demikianlah isi dari jurnal pembelajaran pada modul 2 yang dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai referensi. Semoga Bapak dan Ibu diberikan kelancaran dalam menyelesaikan program pendidikan profesi guru dan diberikan kelulusan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.